Miss, tolong Miss, aku gak tahu harus gimana ya Allah. Saya juga mau kerja Miss, betul Iya Miss. tahu, tapi kan saya nggak bisa dok. Saya ngasih kamu uang, iya kalau kamu nyampe di tempat tujuan. Keluargamu aja nggak percaya sama kamu sayang. Nggak, Miss, demi kepercayaan Allah, itu nggak bisa diambil kayak gitu nak. Emang kayak gitu. Miss, saya gak tahu harus gimana Miss. Telepon keluargamu. Nggak ada, karena nggak akan ada yang percaya sama kamu nak. Saya gak diangkat Miss. Saya cuma mau kerja Miss, ya Allah. Saya gak punya uang buat ke Jakarta Miss, karena terlalu lama di rumah agensi. Kan kamu cari laki-laki yang tadi Ndo, yang kamu bilang teman kamu dari kecil. Kalau dia benar-benar teman kamu dari kecil, maka dia akan membantu kamu. Makanya tadi kan saya bilang, jangan bohong sama saya. Kalau kamu baru kenal di media sosial atau bagaimana, mungkin saya akan berpikir untuk membantu kamu. Tapi kamu katakan bahwa laki-laki itu kamu kenal dari bayi. Tidak Miss, kami kenal itu waktu di kampung, teman saya di kampung. Iya, makanya kan di kampung kan dari kecil dong. Enggak Miss, bukan dari kecil Miss, tapi memang dia itu orang kampung dan ketemu sama saya Miss, ketemu sama saya di sini Miss. Saya nggak ngapa-ngapain demi Allah Miss, cuma ketemu sama dia, sumpah demi Allah Miss. Saya nggak tahu harus gimana Miss, demi Allah Miss. Berarti kamu nggak paham. Saya itu tidak peduli apapun yang kamu lakukan, tapi dia itu harus bertanggung jawab atas dirimu. Saya nggak peduli dia mau ngapain sama kamu nak. Iya tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Lo ngapain tanggung jawab? Kamu nggak diapa-apain kok suruh tanggung jawab? Gimana sih kamu ini? Ngerti nggak? Itu resikomu sayang. Nemuin laki-laki saat masih ada di PT. PT manapun takut dok. Itu loh resikonya. Sampai agent nggak mau, itu paham nggak sih sayang? Itu saya tidak berani menyalahkan mutlak kesalahan agent nak. Iya Miss, saya tahu ini salah saya Miss, saya paham Miss. Tapi paham itu bukan nggak ada konsekuensinya. Paham itu ada konsekuensinya, dan kamu tidak dipercaya oleh siapapun dan dimanapun nak. Itu yang berat. Apa Miss? Hah? Saya harus apa? Saya nggak tahu harus apa. Iya, kamu harus minta tolong keluargamu. Nggak ada yang akan percaya sama kamu. Keluarga saya ngeblokir saya Miss, demi Allah, karena mereka minjem duit Miss. Nggak saya kasih demi Allah Miss. Demi Allah tuh udah saya kasih Miss, langsung diblokir Miss sama abang saya Miss. Saya nggak bisa membantu kamu. Intinya dok, tentang keuangan saya nggak mau. Kalau tentang keuangan saya nggak mau. Saya pengen kerja Miss. Ya, pingin kerja, sudah ada pekerjaan, visa turun, kamu nemuin laki-laki dok. Paham nggak sih saya ngomong itu? Nemuin laki-laki yang tidak pernah kamu tahu. Dan kamu bilang tahu banget. Lah, tahu banget kenapa dia nggak tanggung jawab? Miss, ya Allah Miss, saya harus gimana? Ya harus cari uang nak. Gimana saya mau cari uang di sini? Astagfirullah. Kalau kamu tidak ada jalannya dan telepon saya, nggak akan ada gunanya. Saya blok kamu karena saya tidak ingin bermasalah. Saya sudah kasih jalan nih, ini ada jalannya. Sudah saya kasih solusinya, bahkan saya teleponkan orangnya. Tetapi untuk perjalanan aja kamu nggak ada yang nanggung nak. Ngapain kamu nemuin laki-laki itu kalau laki-laki itu tidak bertanggung jawab? Itu yang saya kesalkan. Nak. Saya percaya dengan ceritamu. Kalau laki-laki itu tidak penting dalam hidupmu, ngapain kamu mempertaruhkan masa depanmu nak? Karena aku nggak tahu bakalan seperti ini Miss. Konsekuensi kena di tempat orang. Menghargai orang juga, nggak kayak gitu konsepnya cinta. Ya harus apa ya Allah, harus. Ya kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Sekarang itu nggak ada orang yang percaya sama kamu. Kamu harus bagaimana ya? Kamu harus bertanggung jawab atas dirimu. PT nggak mau sama kamu gara-gara kamu nemuin laki-laki yang tidak seharusnya kamu perjuangkan. Laki-laki itu tidak bertanggung jawab atas dirimu dan kamu menemuinya.
Ngapain coba? Kamu nemuin dia untuk apa coba? Hanya ngobrol-ngobrol saja? Hah? Iya, Miss. Terus? Manfaatnya apa buat kamu? Manfaatnya apa buat kamu, Nak? Halo? Tidak ada manfaat. Ya udah, nggak ada manfaatnya, tapi kamu maksa nemuin laki-laki. Kalau nggak ngapa-ngapain, kenapa kamu harus ketemu sama dia? Hah? Saya cuma mau ketemu, Miss. Oke, cuman mau ketemu dan konsekuensinya kamu harus kehilangan pekerjaan. Kalau saya harus milih, saya tidak akan milih ketemu sama dia, Dok. Mau apa? Oh, kamu yang sudah melakukannya, saya nggak ada masalah, tapi ya itu hancur sendiri kamu, Nak. Di sini minta maaf ya, soalnya saya tidak ingin membahas ini. Solusi sudah saya kasih, jalan sudah saya kasih, dan tentunya hanya kamu yang tahu, sayang. Ya. Kenapa kamu waktu ketemu sama laki-laki itu nggak istighfar, Nak? Hah? Kenapa kamu ketemu sama laki-laki yang notabene temenmu dari bayi, dari kecil, dari kampung? Kenapa kamu nggak istighfar? Resikonya apa? Ngerti nggak maksud saya? Iya, Miss. Resikonya berat loh, Dek, kamu, sayang. Eman banget gitu loh. Demi laki-laki harus kehilangan pekerjaan. Buat apa coba? Saya nggak kenal aja dengernya sedih, Nak. Iya kan? Bener nggak saya ngomong kayak gini? Bener nggak sih kira-kira? Benar, Miss. Demi apa coba? Sekarang kamu yang hancur. Nggak akan mereka peduli sama kamu, Nak. Apa yang kamu dapatkan dari laki-laki itu apa coba? Nggak ada. Sia-sia hidupmu. Sementara kamu punya anak. Kalau seorang perempuan sudah tujuannya merantau, jangan izinkan laki-laki masuk dalam hatimu. Kalau sekali laki-laki masuk dalam hatimu, hancur kau. Bener gak sih? Siapa yang peduli sama kamu sekarang? Gak ada. Gak ada satu orang pun yang akan peduli dengan dirimu. Ayo, coba harus seperti apa dan bagaimana? Demi apa coba? Ayo, nemuin laki-laki yang nggak bisa apa-apa. Kamu sekarang kehilangan pekerjaanmu gara-gara laki-laki. Demi apa coba? Ini saya nggak tahu bakalan begini, Miss. Bukan, kan konsekuensinya ikut orang itu kan nggak perlu menemuin laki-laki toh, Nak. Kamu harus tahu dong konsekuensinya. Kamu itu perantauan. Perantauan ngapain nemuin laki-laki? Itu yang nggak masuk di logika. Oh, saya tidak tahu konsekuensinya. Perempuan sama laki-laki ketemu mau ngapain? Kamu mau ngapain, Nak? Jangan katakan bahwa kamu, oh saya nggak tahu konsekuensinya akan bakal seperti ini loh. Kamu itu punya anak, kamu keluar negeri. Terus nemuin laki-laki saat posisi di PT mau ngapain? Di agent itu mau ngapain, Nak? Benar nggak saya berbicara seperti itu? Jadi kalau kamu bilang, oh, saya nggak tahu, Miss, kalau konsekuensinya saya akan diusir dari PT saya, loh. Kamu itu mau ngapain sih? Keluar negeri. Terus keluar negeri di PT, di agent, ada laki-laki pengen ketemu sama kamu. Terus kamu temuin? Kan enggak, Tondo.
Bener nggak saya ngomong kayak gini, bener nggak sih kira-kira? Secara logika masuk akal nggak sih? Iya, Miss. Makanya Miss Yuni tuh marah sama kamu karena tidak seharusnya kamu kehilangan pekerjaan demi laki-laki, nak. Kamu itu punya masa depan yang cerah. Kamu visanya udah turun. Iya kan? Gara-gara laki-laki kamu harus di-cancel dan sekarang kamu tidak memiliki apapun. Dan laki-laki itu kemana? Hah? Tahu, Miss. Dan cowoknya itu kemana? Nggak ada. Terus apa manfaatnya kamu nemuin laki-laki tersebut? Nggak ada. Nggak ada manfaatnya. Demi nemuin orang yang tidak bermanfaat buat kamu, salah sendiri, nak. Kalau laki-laki itu baik, itu worth it banget kamu temuin dia. Kenapa? Karena saat kamu bermasalah, dia akan bertanggung jawab atas hidupmu. Kamu setelah nemuin laki-laki itu, kamu dibuang dari PT-mu. Terus sekedar minta ongkos saja, 100 saja, itu cowok yang kamu temuin nggak mau nemuin kamu. 100 nggak cukup sampai ke Jakarta, Miss. Walaupun 100 kan setidaknya bisa buat makan kamu. Cowok itu ngasih uang nggak sama kamu? Enggak. 100 saja dia nggak mau ngasih. Terus ngapain kamu nemuin laki-laki itu, nak? Hah? Bener gak sih? Mau apa coba? Sekarang ada PT lain atau ada orang mau mempekerjakan kamu, kira-kira takut nggak sih? Takut. Kalau saya takut. Kalau saya ini ada pekerjaan buat kamu nih, tapi saya takut nanti tiba-tiba kamu kerja hamil, tidak ada masalah kalau ada suaminya. Tiba-tiba kamu hamil? Oh, saya tidak menuduh kamu melakukan apapun, tidak ada masalah kamu melakukan atau tidak. Dosa ditanggung sendiri. Tetapi kamu mau keluar negeri, nak. Ketemu sama laki-laki itu untuk apa? Ayo coba. Saya bukan orang seperti itu, Miss. Bukan. Nah, Astaga. saya tidak bilang kamu perempuan seperti itu. Pertanyaan saya, ngapain nemuin laki-laki? Hanya untuk berkata-kata. Hanya halo bro, kita temenan dari kecil. Oh bro, kamu tetangga saya. Habis itu kamu pulang dari situ ke agenmu, ke PT-mu, kamu diusir. Hah? Hah? Saya nggak bilang kamu perempuan apapun loh ya. Saya nggak ngomong loh. Enggak, kenapa kamu waktu ketemu sama laki-laki itu nggak istighfar, nak? Sekarang ini kamu istighfar, bagus. Tapi masalahnya nih, siapa yang bisa bantu kamu? Saudaramu aja nggak mau kamu loh. Ingat loh, saudaramu aja nggak mau kamu, sayang. Dia ngeblok semua, kamu 4 bersaudara. Ayo coba. Saya sudah kasih kamu jalan. Sudah ada solusi. Sudah ngobrol langsung solusinya. Tapi kalau kamu minta uang sama Miss Yuni nggak boleh. Saya nggak akan ngasih. Saya nggak mau ngasih. Ngerti sayang? Solusi udah tak kasih loh, simpen tadi, nomor tadi. Tapi kalau suruh saya ngasih uang, saya nggak mau. Nanti aku kasih kamu uang nggak nyampe di jalan, saya mana tahu. Saya pernah kehilangan anak dari Kalimantan, katanya mau ke Jakarta, nyampe di Jakarta hilang sama supir taksi. Demi Allah, saya nggak seperti Saya itu. nggak kenal mbak, saya nggak tahu kamu. Saya nggak mau percaya sama orang dan saya nggak mau sakit hati. Nggak mau saya sakit hati.
Karena saya membantu, terus habis itu saya sakit hati, terus saya marah-marah, saya nggak mau. Saya pernah, saya takut. Dan ini adalah realita hidup. Saya tidak percaya sama kamu, keluargamu aja nggak percaya. PT aja yang kamu tempatin tinggal di situ aja, kamu tinggalin PT demi laki-laki yang sebenarnya nggak ada hubungan sama kamu. Bener kan, laki-laki itu kan nggak ada hubungan sama kamu toh? Iya, Miss. Ngapain kamu temui? Ngapain kamu temuin laki-laki itu? Kamu diajak makan tak? Atau dikasih uang sama dia? Enggak, Miss. Cuma Lah, ketemu ngapain? aja ngomong. Lah ngapain nak? Ya, paham ya maksud saya ya. Soalnya saya nggak mau Oke, nih Miss. ada masalah lagi ke depannya. Saya sudah kasih solusi, sudah kamu telepon, kamu udah ngobrol, ada jalan, selesai. Tapi kalau minta uang sama saya nggak ada. Saya nggak mau. Paham? Paham? Mbak? Halo? Halo? Saya sudah kasih solusi, saya udah jalan, semuanya sudah ada, saya berikan motivasi, tapi masih maksa nemuin laki-laki. Terus saya mau suruh ngapain? Saya itu disuruh ngapain? Saya nggak mau teman-teman. Kamu minta uang sama saya, bener nggak sih? Kan jadinya nggak jelas, jadinya kan pusing dah.